warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Dian Kusumawati SPDI, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025 dari LPTK IAIN Manado dengan NIM 2532709 pada hari ini, Senin, tanggal 15 Desember tahun 2025. Saya akan melakukan uji kinerja di Sekolah MI Al-Mubarak Numpang pada mata pelajaran fikih kelas 5 dengan materi zakat fitrah. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Ihtiram Salimna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Kan ketua kelas untuk memimpin doanya. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu absen dulu ya. Aulia Zahra, Hadir, siap belajar, Bu. Eliana Safira, Hadir, siap belajar, Bu. Husnul Hatimah, Hadir, siap belajar, Bu. Dika Maulana, Hadir siap belajar, Bu. Hilal Kiraman Katibin. Sakit. Apa? Baru bilang panas. Oh, batuk pilek ya. Berarti yang tidak masuk hari ini hanya Kiraman Katibin aja ya. Ya, Bu. Tolong untuk anak-anakku karena sekarang adalah musim hujan, jadi tolong jaga kesehatan. Nah,
pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya nih, siapa sih yang memiliki kewajiban untuk membayar zakat? Siapa yang bisa? Ya, bagaimana ya? Semua umat Islam. Semua umat Islam. Betul nggak ya? Betul. Ya, itu rasa. Iya, itu betul bahwa yang punya kewajiban membayar zakat adalah semua umat Muslim. Kemudian pertanyaan Ibu yang kedua. Kenapa sih kita harus bayar zakat fitrah padahal kita sudah capek-capek bekerja? Ada yang bisa jawab enggak? Yo, siapa ya? Ya, gimana Naziha? Membersihkan jiwa dan hati. Membersihkan jiwa dan hati. Ya, betul. Kemudian siapa lagi? Ya, Naziha? Mensucikan harta. Mensucikan harta. Adapun tujuan dari pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian zakat fitrah. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan syarat wajib zakat fitrah serta siapa saja yang berkewajiban untuk menunaikan zakat. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan waktu pembayaran zakat fitrah. Kemudian peserta didik mampu menentukan berapa besar zakat fitrah per jiwa yang berdasar ketentuan syariatnya adalah 2,5 kilogram. Sekarang Ibu akan memutarkan video pembelajaran tentang zakat fitrah. Tolong kalian simak baik-baik ya. Zakat fitrah. Keutamaan zakat fitrah sendiri adalah untuk membantu membersihkan harta, juga membersihkan diri dari dosa-dosa. Hasan Abu Daud pernah meriwayatkan bahwa zakat fitrah bisa jadi pembersih untuk semua muslim yang menjalankan puasa, sekaligus membersihkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Jumlah zakat fitrah yang harus dibayarkan juga tidak banyak. Jadi, siapa di antara kalian yang tahu berapa jumlah zakat fitrah yang harus dibayarkan? 2,5 kilogram beras, Pak. Benar nih Pak, 2,5 kilogram beras atau 3,5 liter beras. Tidak boleh kurang dari jumlah tersebut. Kualitas berasnya juga tidak boleh sembarangan ya. Minimal berasnya sama seperti yang kita makan setiap hari. Oh iya, karena sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri, sebaiknya kalian segera menyiapkan zakat fitrah. Bisa juga menyerahkan zakat fitrah di musola. Nanti panitia zakat fitrah yang akan membantu menyalurkan pada yang berhak. Kalau begitu, setelah ini aku mau bilang sama ibu biar dibagi beras buat zakat, Pak Ustaz. Iya, aku juga, Mak. Ini kita mau kasih zakatnya ke siapa, Diva? Musola, Bun. Kok malah kasih ke musola, Diva? Bukan dikasih ke musola, Pus, tapi diserahkan ke panitia zakat. Nanti panitia yang akan bantu menyerahkan zakat kita pada orang-orang yang berhak menerima zakat. Ah, gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada mau nitip zakat ya? Iya, Bang. Sudah diniatkan? Oh iya, lupa. Ibu, Pupus kita niatin dulu yuk. Nawaitu an ukhriya zakata amiti ani wa an jami'ina yalzimuni nafaqatuhu syai'an lillahi ta'ala. Nah, tadi kalian sudah menyaksikan tentang video pembelajaran zakat fitrah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari video tersebut tentang zakat fitrah? Kemudian cara berniatnya. Terus apa lagi? Banyak zakatnya. Jangan takut, jangan ragu. Banyak zakatnya ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan
tentang materi kita yaitu zakat fitrah. Belajar zakat fitrah. Mari mengenal ibadah yang mensucikan diri dan menyenangkan hati sesama. Fitrah pengertiannya adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim di bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Kata fitrah berarti
membayar zakat. Fitrah. Kemudian kita lihat ke hikmah zakat. Hikmah zakat pertama adalah Pembersih diri. membersih diri, mensucikan kita dari kesalahan seperti perkataan sia-sia dan perbuatan kurang baik selama berpuasa. Kemudian kepedulian sosial. Kepedulian sosial membantu fakir miskin agar mereka bisa merayakan Idul Fitri dengan bahagia tanpa kesulitan. Kemudian sebagai apa? Wujud syukur, ya. Wujud syukur, bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat kesehatan dan rezeki hingga bertemu dengan hari Raya. Mari kita lihat bagaimana zakat fitrah bermakna dalam kehidupan nyata. Di keluarga, orang tua kita menghitung berapa jumlah jiwa di rumah, lalu menyiapkan beras untuk dizakatkan. Kita bisa membantu mengemas dan mengantarkannya. Kemudian di masjid, panitia zakat di masjid mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak. Mereka memastikan tidak ada kelaparan saat Idul Fitri. Dari penjelasan ibu tadi, ada yang mau bertanya? Ya, Ellen? Ibu, gimana kalau kakek sama nenek tinggal di rumah kita? Oke. Bagaimana, pertanyaan yang bagus ya? Bagaimana kalau kakek dan nenek itu tinggal di rumah kita? Wajib nggak kita mengeluarkan zakat fitrahnya? Bisa dulu ada yang bantu ibu untuk menjawab, wajib atau tidak? Wajib. Wajib. Ya. Ya, kenapa? Karena dia termasuk keluarga kita. Iya, dia termasuk tinggal di rumah Kita. Betul, itu jawabannya. Sekarang, bagaimana cara kita menghitung zakat fitrahnya? Kalau misalnya ya, sekarang anggota keluarga terdiri dari ayah, Ibu, kakek, nenek, anak perempuan satu, anak laki-laki satu. Berapa ini banyak anggota keluarganya? 6. Nah, ada nggak yang mau bantu ibu menjawab bagaimana merumuskan berapa bayar zakatnya seluruh anggota tersebut? Risna, silakan maju Risna. Bagaimana? Betul. 15 kilo? Tepuk tangan untuk Risna. Silakan untuk Risna. 15 kilogram itulah yang akan dikeluarkan
divisualkan ikon atau gambar. Kira-kira yang ini kelompok yang mana yang menggunakan metode satu? Kelompok yang mana? Kita lihat yang pilihan kedua. Buat pilihan kedua, narasi, argumentasi, siapa yang bisa argumentasi kelompok yang menyukai analisis dan teks. Misalnya buatlah ringkasan naratif minimal 150 kata yang berisi analisis hukum membayar zakat ayah dira. Kelompok yang mana ini? Yang ini? Ya. Menggunakan produk kedua. Nah, kemudian yang menggunakan produk selanjutnya yang pilihan 3, peta prosedur untuk kelompok yang menyukai langkah praktis fungsional, merancang peta prosedur 5 langkah mulai dan yang benar tentang tata cara penyaluran zakat fitrah dari muzaki hingga amil hingga ke mustahik dan sertakan contoh lapas niatnya. Ya, kelompok ini ada yang mau? Kelompok yang ini? Ya, ini kelompok A, kelompok B dan kelompok C. Y. Silakan kalian kerjakan tugas kelompoknya. Mulai. Ada nggak belakang kertasnya apa? Nama kelompok di atasnya ada nama kelompok apa? Bawaan lah ya. Ini apa soal mundur halus? Ya, bagaimana semuanya adik? Sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya ya. Nanti satu perwakilan maju untuk mempresentasikannya. Ibu persilakan untuk kelompok A. Kami dari kelompoknya akan mempresentasikan hasil kerja materi zakat fitrah kelas 5 pelajaran ibu pilihan 2 narasi atau argumentasi. Pada malam terakhir Ramadan, keluarga Dira kedatangan seorang tamu yang menginap hingga pagi hari. Ayah Dira bingung apakah wajib membayar zakat untuk tamu tersebut. Berdasarkan zakat seseorang hanya tanggungan yang dimaksud adalah orang yang berkebutuhan sehari-harinya seperti makan dan minumnya, berada di bawah nafkah seorang. Dalam kasus ini tamu yang hanya menginap selama tidak termasuk tanggungan karena tidak ada niat dari ayah Dira untuk menanggung kehidupannya secara tepat. Selain itu tamu masih mampu dan wajib membayar zakat fitrahnya sendiri. Maka solusi terbaik adalah ayah Dira tidak perlu membayar zakat fitrah untuk tamu tersebut. Aturan ini menunjukkan bahwa zakat fitrah tamu tersebut. Aturan ini menunjukkan bahwa Islam sangat rapi dalam mengatur siapa saja yang berkewajiban membayar zakat agar tidak terjadi beban. Nama kelompok Sidikia Iskandar Hadi Risma Saputri Bunga Zahratul Aini Muka Fitriani. Bagaimana, ada yang menanggapi kelompok lain? Bagus. Sudah bisa dipahami? Sudah. Perlu ditanyakan? Kita berikan aplaus untuk kelompok C. Silakan kelompok C. Sekarang ibu akan membagikan tugas mandirinya ya. Silakan dikerjakan. Jangan saling lihat di regalan kayak gini karena ini
rajin